Burzum, band proyek solo asal Bergen, Norwegia yang dibentuk oleh Varg Vikernes. Sebelum kita mulai untuk pembahasan Burzum, mari kita kulik siapa Varg Vikernes ini. Christian Vikernes atau Varg Vikernes lahir pada tanggal 11 Februari tahun 73. Dia mulai membuat musiknya pada tahun 88 dengan band Kalashnikov. Dan pada tahun berikutnya, band itu berubah nama menjadi Uruk-hai setelah terinspirasi dari makhluk film The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien. Pada tahun 90 dan tahun 91, Varg Vikernes bermain gitar untuk band death metal Old Funeral, yang juga terdiri dari anggota band yang kemudian membentuk band Immortal. Dia muncul di album EP Old Funeral yang berjudul The Fourth Carcass. Varg Vikernes meninggalkan Old Funeral pada tahun 91 untuk berkonsentrasi menciptakan visi musiknya sendiri. Dia memiliki proyek yang cukup singkat yang bernama Satanel bersama dengan Abad Doom Occulta. Dia kemudian memulai proyek solo yang bernama Burzum. Kata Burzum yang berarti kegelapan dalam bahasa Black Speech, bahasa yang dibuat oleh Tolkien. Setelah merekam 2 kaset demo, ia menjadi bagian dari kancah black metal Norwegia atau Norwegian Black Metal. Dengan kaset demonya, dia telah menarik perhatian dari Øystein Aalset atau Euronymous dari Mayhem, yang baru saja membentuk label Dead Like Silence Productions. Øystein Aalset atau Euronymous kemudian menandatangani Burzum ke labelnya. Dan tak lama setelah itu, Varg Vikernes dibawa dengan nama samaran Koen Kristnak mulai merekam album debut self-titled Burzum. Menurut autobiografi Varg Vikernes di situs webnya, dia bermaksud untuk merekam album dengan kualitas rekaman yang paling buruk yang juga merupakan ciri khas dari kancah awal black metal Norwegia. Album debut eponymous Burzum dirilis pada tahun 92, menjadi album kedua yang dirilis di Dead Like Silence Productions. Solo gitar dari lagu War dari album ini juga diisi oleh Euronymous. Menurut Varg Vikernes, Euronymous melakukannya hanya untuk just for fun atau untuk bersenang-senang. Varg Vikernes telah menyatakan bahwa dia tidak pernah memainkan pertunjukan langsung atau melakukan konser dengan Burzum. Meskipun pada satu titik dia pun tertarik untuk melakukannya, sehingga Samot dari Emperor pun menemaninya sebagai basis sesi, walau hanya muncul di album EP Aske. Selain itu, Erik Lancelot dipekerjakan untuk menjadi drummer band. Meskipun tidak merekam materi Burzum, dan dengan Samot pun tidak memainkan pertunjukan langsung atau konser, Varg Vikernes saat itu kehilangan minatnya untuk memainkan konser langsung, dan menyatakan bahwa dia bahkan tidak membutuhkan musisi sesi lagi. Oleh karena itu, Samot dan Lancelot pun berpisah dengan Burzum. Album Dead So Menggang Far dirilis sebagai album kedua Burzum pada tahun 93, yang direkam pada tahun 92. Pada Mei tahun 94, album Frislise Taros pun dirilis, album dari materi yang direkam sebelumnya dari tahun 92. Burzum tetap sebagai proyek solo sampai tahun 94 ketika Varg Vikernes ditangkap karena pembunuhan Euronymous dan pembakaran beberapa gereja di Norwegia. Selama berada di penjara, Varg Vikernes merilis album berikutnya yang berjudul Philosophem pada tanggal 1 Januari tahun 96, yang direkam pada Maret tahun 93. Philosophem adalah rekaman terakhir yang dibuat oleh Varg Vikernes sebelum dia dipenjara. Album Burzum or Aske, yang merupakan album kompilasi yang terdiri dari album Burzum dan album EP Aske, yang dirilis pada tahun 95. Saat di penjara, Varg Vikernes berhasil merekam 2 album lainnya dengan gaya dark ambient dan merilis album Doi Bars tahun 97 dan album Hillsjalf tahun 99. Kedua album ini dibuat dengan synthesizer. Varg Vikernes dilarang untuk memainkan instrumen lain di penjara. Pada tahun 98, semua album Burzum yang dirilis hingga saat itu dirilis ulang sebagai disc final dalam satu set kotak khusus yang disebut 92 to 97. Namun album Philosophem tidak berisi lagu Rundgang efter Transcendental Egenheten-stud karena panjang durasinya. Edisi final reguler album Philosophem di Misanthropy memiliki track 1-4 ditambah lagu Decrepitude 2 yang berada di sisi 1 dan lagu Rundgang efter Transcendental Egenheten-stud yang berada di sisi 2. Setelah keluar dari penjara, Varg Vikernes mulai menulis track baru untuk album Burzum yang akan datang. Menurut cerita Vikernes,
beberapa perusahaan rekaman tertarik untuk merilis album pertamanya dalam 11 tahun. Dia menyatakan tentang album baru, "Saya ingin meluangkan waktu saya dan membuatnya seperti yang saya inginkan. Ini akan menjadi metal, dan para penggemar akan mengharapkan Burzum yang asli." Album ini awalnya akan diberi judul David Cuden, tetapi dia kemudian memutuskan untuk mengubah nama albumnya menjadi Bells, yang dirilis oleh label rekaman independen Biolobok Productions pada tanggal 8 Maret tahun 2010. Dan juga diumumkan bahwa ada sebuah film yang akan dirilis pada tahun 2010. Sebuah film yang berdasarkan kehidupan Fark Vikernes di awal tahun 90-an. Film ini terutama akan menarik inspirasi dari buku Lords of Chaos dan film dengan nama yang sama. Fark Vikernes mengungkapkan penghinaannya terhadap film dan buku yang menjadi dasarnya. Album berikutnya dari materi asli Burzum yang berjudul Fallen dirilis pada tanggal 7 Maret tahun 2011. Diikuti oleh album kompilasi yaitu album From the Depth of Darkness, berisi rekaman ulang track dari album self-titled Burzum dan album Dead Som Engang Var pada tanggal 28 November tahun 2011. Album studio baru ketiga dari materi asli yang berjudul Skiptar dirilis pada Mei tahun 2012, dan album Soul Austan Manifestan yang menjadi album elektronik pertama Burzum sejak tahun 99 pun dirilis pada Mei tahun 2013. Pada tanggal 27 April tahun 2013, sebuah lagu telah diposting di saluran YouTube resmi Fark Vikernes berjudul Back to the Shadows, sebelum channelnya ke take down oleh YouTube. Dalam sebuah postingan di blog resminya, Fark Vikernes menyatakan bahwa lagu Back to the Shadows akan menjadi lagu metal terakhir yang dirilis oleh Burzum. Setelah itu, album The Voice of Your dirilis pada tanggal 7 Juni tahun 2014. Pada Juni tahun 2018, dalam sebuah video yang diposting di saluran YouTube-nya, Fark Vikernes menyatakan bahwa dia telah pindah dari Burzum dan mengatakan bahwa sampai jumpa pada proyek tersebut. Pada Juli tahun 2018, seorang pengguna YouTube bernama Herman memposting materi band Uruk-hai yang belum pernah dirilis dari tahun 88 sampai tahun 90 dan rekaman penjara Burzum dari tahun 94 yang ia terima dari Tiziana Stupia. Pada Oktober tahun 2019, Fark Vikernes memposting tweet yang mengatakan bahwa dia bermaksud untuk merilis album lainnya sebagai Burzum. Dia mengumumkan bahwa nama tentatif atau nama sementara album tersebut adalah Two Land Mysteries yang akan memiliki 23 lagu. Lagu dari album sebelumnya digunakan sebagai musik background di channel YouTube Fark Vikernes yang telah dihapus dari album tersebut pada tahun yang sama. Fark Vikernes juga mengatakan bahwa musik Two Land Mysteries dimaksudkan untuk soundtrack background game role-playing miliknya, yaitu My Farok. Pada tanggal 18 Desember, Fark Vikernes men-tweet sampul album untuk Two Land Mysteries dan mengumumkan tanggal rilisnya sebagai tanggal 13 Maret tahun 2020. Album Two Land Mysteries dirilis pada tanggal 13 Maret tahun 2020. Fark Vikernes telah menyatakan bahwa itu akan menjadi album Burzum yang terakhir.